Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM saya 1201018, kelas 4E PGMI, dosen pengampu mahal Stasa Buju Basa Bipana MPD. Baiklah, di sini saya menggunakan subtema 2, menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Di sini saya menggunakan media VCT. Pengertian VCT, mode pembelajaran teknik mengklarifikasi nilai atau value creation teaching atau VCT adalah pendekatan pendidikan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Model pembuatan daftar baik buruk. Pokok pembahasan menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kelas 1 semester 1. Kompetensi dasar melaksanakan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang pertama, mengenal pentingnya sikap patuh, saling menghormati agama lain, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, melaksanakan sikap patuh, saling menjaga kehormatan di rumah maupun di lingkungan sekolah. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menyediakan tabel baik buruk. Melalui tabel ini, murid diminta menyatakan baik buruk atau lisan atau tulisan. Contoh perilaku di rumah, selalu rutin untuk mengajarkan sholat 5 waktu dengan keluarga. Contoh perilakunya baik. Yang kedua, selalu berkata jujur dalam pengucapan. Contoh perilakunya baik. Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Contoh perilakunya baik. Merusak kesopanan di hadapan orang tua. Contoh perilakunya buruk. Yang kedua yaitu contoh perilaku di sekolah. Yang pertama, rukun dengan teman sekolah. Contoh perilakunya baik. Kedua, bisa menghargai kepercayaan teman saat di sekolah. Contoh perilakunya baik. Mengganggu teman yang sedang sholat. Contoh perilakunya buruk. Selanjutnya, di masyarakat. Bisa memahami kepercayaan di masyarakat. Contoh perilakunya baik. Yang kedua, tidak saling menegur dalam perkelahian antar kepercayaan. Contoh perilakunya buruk. Selanjutnya, mengklarifikasikan nilai perilaku. Untuk melakukan mengklarifikasikan nilai perilaku dilakukan berdasarkan langkah-langkah pengembangan model VCT seperti telah dikemukakan sebelum, yaitu meliputi apakah tujuan kamu saling menghormati orang yang lebih tua di rumah. Contohnya, mengklarifikasikan tujuan. Apa yang menjadi kepercayaan kamu, suka sikap patuh agama. Contohnya, mengklarifikasikan kepercayaan. Bagaimana perasaan kamu, sikap patuh agamamu? Contoh, mengklarifikasikan perasaan. Minat apa yang mendorong kamu harus patuh agamamu? Contoh, mengklarifikasikan minat. Sudah berapa lama perbuatan sikap patuh aturan agamamu? Contoh, mengklarifikasikan perbuatan. Selanjutnya, mengklarifikasikan argumentasi yang dijadikan dasar bagian murid memilih suatu nilai dialog yang dilakukan meliputi. Yang pertama, apa alasan kamu patuh aturan agamamu? Mengapa hal itu kamu lakukan? Apakah Anda diperintah orang lain untuk patuh aturan agama yang kamu anut? Siapa yang kamu ikuti dalam melakukan hal itu? Ketiga, apa yang dijadikan pertimbangan dalam mematuhi aturan agamamu? Berikutnya, mengklarifikasikan penghargaan nilai yang menjadi pilihannya. Yang pertama, apakah Anda berusaha memelihara nilai patuh aturan agama itu dalam diri Anda? Upaya apa saja yang Anda lakukan itu? Kedua, apakah Anda merasa bangga atau gembira dengan nilai suka mematuhi aturan agamamu itu menjadi pilihan Anda? Ketiga, apakah kamu bermaksud mengajak orang lain atau temanmu agar bisa mematuhi agamamu sebagaimana yang kamu lakukan? Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengklarifikasikan perasaan nilai. Yang pertama, sudah berapa lama sikap patuh terhadap agamamu itu lakukan? Yang kedua, apakah akan terus kamu pertahankan dalam hidupmu perbuatan patuh atau taat terhadap agamamu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.